Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di Desa Gringsing, Kecamatan Gringsing. Di depan kita itu ada jembatan tol Kalikuto ya. Dan itu mungkin pintu tol ya itu ya. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, itu pintu tol Keleri mungkin ya. Terus kita itu tadi masuk dari Koramil, masuk ke dalam dan ada persimpangan, kita ambil kiri dan kita sampai di makamnya Mbah Kiai Gringsing yang kemarin teman-teman selalu mengikuti explore saya pada saat kita ekspor di Desa Sembung di Kendal Sari. Di sana ada tongkatnya Mbah Kiai Gringsing yang ditancepin ke tanah menjadi pohon. Nah, di sini kita ada makamnya Mbah Kiai Gringsing ya. Dan di depan kita itu ada dengan siapa, Bu? Ibu Miskiah Mabrur. Ibu Miskiah Mabrur. Ini saya Deno dari Subah, ingin mengolek sejarah mengenai Mbah Ki Ageng Gringsing. Kalau boleh tahu, Ki Ageng Gringsing itu masih keturunan dari keraton apa memang warga Gringsingnya, Bu? Ya. Saya cerita dari awal nih. Sejarah mula bukannya diketemukan ini. Yang pertama kali Kang Haji Mahrus dari Kutosari itu sering sowan tempatnya Mbah Kiai Hamid Kajoran Magelang. Ya. Di sana beliau ndangu, kowe isih ana sedulur sing luwih tuwa apa ora? Wonten Mbah, Pak Lik kula. Jaken mrene ya. Lajeng satu saat Bapak kalian Kang Haji Mahrus sowan Mbah Hamid Kajoran. Mbah Hamid Kajoran ndawi, lah sampean nek karo Kang Beni apa nih? Lah Mbah Beni itu kan makamnya di Desa Lebo. Oh, di Desa Lebo. Itu juga punya kelebihan, konon kabarnya meletakkan puntung rokok. Ada kereta lewat, keretanya nggak bisa jalan. Itu Mbah Beni. Nah, Bapak ngendikan lah, kula nggih tasik ngakang dateng Mbah Beni. Lajeng Mbah Hamid ngabruk Bapak. Alhamdulillah, aku senom, sampean kakangku. Nah, Bapak dalam hati, kok ujuk aku kakang karo waliullah. Nggih. Anu Mas, goleki anu ya, makame Nyai Gringsing yang disebutkan Nyai Gringsing, bukan Kiai Gringsingnya, malah Nyai Gringsingnya. Nyai Gringsing. Nyai Gringsing kuwi 3 bersaudara. Mbah Joko Pitono karo Nyai Welang gitu. Yang turunan Nyai Welang itu kaya punya pabrik. Dari yang keturunannya Mbah Joko Pitono itu punya pangkat gitu. Punya kedudukan. Nah, untuk yang keturunan dari Nyai Gringsing itu tidak punya apa-apa, hanya punya ilmu. Nah, yang 2 itu kalau ada apa-apa ya larinya kepada yang punya ilmu. Lah, Bapak ngatur. Lah, jenengan itu Mbah Hamid, Bapak ngendikan ngatur Mbah Hamid seperti itu. Lalu ini diketemukan setelah 8 tahun Mbah Hamid Kajoran kapundhut. Baru ini diketemukan. Jadi bermula dari Mas Nasirin dari Lempuyangan mana? Lempuyangan itu ikutnya tersonok sana lagi namanya apa?
Tersono ke selatan. Selatannya Tersono itu apa namanya? Bawang. Bawang. Ya, dari Bawang itu kebetulan beliau juga muridnya Syekh Guslani dari Sragi. Waktu itu sedang nempuh. Nah, untuk menghidupi dirinya tiap hari ya kerja apa adanya. Kebetulan sedang membangun dam sarah. Dia ikut kerja di sana, tapi tidak pernah tidur di barak, tidurnya di makam. Suatu malam ditemui Mbah Gringsing, nang mampir nggonku ya jenengku iki. Nah, dia ikut. Setelah itu dia bangun pas menghadapi waktu subuh. Loh, kok beda? Bukan makam yang saya tidur tadi. Nah, beda. Kan makam Mentosari dengan Gringsing kan beda. Dan tidurnya di makam Mentosari. Kebetulan menghadapi subuh, adik sudah mutar kaset untuk menghadapi waktu subuh. Terus dia ancer-ancernya kan kesandung patok ya. Ancer-ancernya Mbah Gringsing kuwi sak lor Ratan, Kulon Kali, dekat jembatan, dekat masjid. Ya. Terus dia lapor pada Syekh Guslani. Oh Rin, kui belum durung wancine muncul Rin. 4 tahun maneh konek Pak Tri Sutresno wis jumeneng dadi presiden. Waktu itu sama sekali belum ada satu orang pun yang mencalonkan Pak Tri sebagai wapres. Terus Syekh Guslani sudah bisa memprediksikan seperti itu. Nah, karena 4 tahun lagi, kemudian Mas Nasirin ke Jakarta. Nah, kemudian adik saya, Yainal Abidin, kan mahasiswa di IAIN Wali Songo, waktu itu masih IAIN. Adiknya ini Ahsin almarhum, mau ujian, dia masih bermain mesin ketik. Waktu itu kan masih mesin ketik manual itu. Saya ingatkan, kamu itu mau menghadapi ujian, malah bermain mesin ketik. Nanti kehabisan waktu kamu. Enggak, masih ada waktu. Ternyata sampai di Jerakah, dosen penguji Pak Musleh Maruzi kehilangan mobil di di Mayorokoco. Dibawa putranya hilang. 5 mahasiswa dibantai. Dinyatakan sudah habis waktunya, tidak bisa mengikuti ujian. Nah, terus pikir-pikir pindah kemana? Tinggal 1 langkah sih ya. Kalau ke Unisula turun jenjang dari negeri kok ke swasta. Lagi pula harus mengikuti kuliah penuh. Terus cari tempat ada kabar bisa ke cabangnya Sunan Ampel yang ada di Ponorogo. 5 orang ke sana. Nah, di sana kan bisa 1 orang berada di sana, yang 4 orang bisa melaksanakan tugas di kampung masing-masing. Nah, pas wisuda itu bapak yang rawuh ke sana. Menurut perso, Din, ning kene ana makam apik ora? Oh, wonten Pak. Makamipun Mbah Hasan Besari. Lah siapa Mbah Hasan Besari itu? Mbah Hasan Besari adalah menantu dari Keraton Yogyakarta. Istrinya saya lupa nih. Nah, bapak ziarah ke situ Ngudoroso. Lah iya. Ana makam apik kok adoh temen. Nek ati sumpek kepengin ziarah ora duwe duit piye ya Allah. Mbok wonten ingkang caket ya Allah. Nah, kok tidak lama kemudian Pak Saad Iskandar, juga asli dari Lempuyangan, kakaknya Mas Nasirin, satu perguruan dengan Mas Nasirin, juga muridnya Syekh Guslani, bersama Pak Muhyiddin
karena di asuransi Mas Nasirin sebelah utaranya jalan raya, sebelah barat sungai dekat dengan jembatan. Terus sampai ke Dukuh Dempet sana tidak menemukan makam. Tanya orang di sana, oh saya tidak ngerti, coba tempatnya Mbah Kamadi. Mbah Kamadi siapa? Mbah Lebih. Nah, temannya Mbah Lebih, dia mengatakan, saya tidak tahu, coba saya ajak ke temannya Wak Berur, gitu. Undangnya Bapak Pak Mabrur kan, Mbah Berur, Wak Berur. Nah, alhamdulillah ketemu Bapak. Nah, saat ngendikan, Mbah, Bapak ngendikan, nggih, di sini ada 2 makam, belakang masjid dan sebelah selatan. Kalau belakang masjid itu memang ada makamnya Aulia Mbah Hasan, ya kakeknya Kamadi itu. Kalau yang sebelah selatan itu makam balung-balung biasa seperti saya, Bapak, seperti itu. Terus bertiga, Pak Saad Iskandar, Pak Muhyiddin, dan Lek Kamadi ke tempatnya Mbah Hasan. Di situ ketemu Mbah Hasan. Ya benar, Mbah Gringsing dimakamkan di Gringsing, tapi bukan di sini, di makam selatan. Sampai di itu pintu gerbang sudah ada getaran. Ya. Pas masuk, saya ngertinya 2 orang yang masuk, ternyata hanya Pak Saad Iskandar yang masuk. Pak Muhyiddin dan Kamadi nunggu di sana. Diketemukan 2 titik, ini dan sebelah selatan. Nah, karena Mbah Hamid Kajoran sudah kabundut, terus Bapak dan adik saya almarhum, Ahsan almarhum, sowan Mbah Muhaiminan Gunardo Paraan, sambil membawa tanahnya 2 tempat itu. Dan juga tidak matur Mbah Nan ini yang sebelah utaran, yang sebelah selatan itu enggak. Mbah, ini kok diketemukan 2 tempat. Ya. Mbah Nan ngendikan, ini yang sebelah utara, yang sebelah selatan itu sebut saja Mbah Galak. Jadi mungkin ajudannya gitu. Nah, saya memprediksikan di sana itu banyak Rojo Brononya yang di situ gitu. Ya. Memang galak benar. Waktu itu kan rame-ramenya buntutan. Yeah. Ada warga Gringsing sendiri cari nomor. Di situ dilempar ke sawah. Kan belum ada jalan tol. Ya, dilempar sawah. Yang punya sawah juga biar kok rusak kabeh kayak gini. Lah, orangnya sudah meninggal itu dimakamkan di situ. Bang Dur. Aku mau bengi, diuncalke aku ndelek nomor gitu, dia ngakui seperti itu. Nah, terus setelah itu Bapak mengumpulkan para mukhotob di ya hanya satu yang aliran kejawen atau kebatinan, Pak Pandi Wardoyo. Pak Pandi menyampaikan, ya sudah Mbah, jenengan yang ngopeni yang utara, saya yang selatan gitu. Pak Pandinya juga sudah almarhum. Nah, kemudian ketika khol yang ketiga kan Mbah Muhaiminan ngendikan ini harus dikholi pas saat waktu diketemukan. Lah diketemukannya kan bulan Muharram. Bapak ambil waktu setelah Asyura, jadi di atas 10 Muharram, di bawahnya 25 Muharram, hari Ahad, patokannya gitu aja. Hanya 1 kali, ini yang meleset bukan hari Ahad untuk pengajian umumnya. Waktu itu kami menghadirkan mantan pastor Pak Anas dari Kalibawang. Ini hari Sabtu karena hari Ahadnya Pak Anas kan ada terapi umum di situ. Nah, pada saat khol yang ketiga kan siap khol, Mbah Muhaiminan juga diaturi rawuh karena Mbah Hamid sudah kabundut. Nah, Mbah Muhaiminan buka kartu.
sebenarnya saya itu sudah diajak Kang Kamit ke tempatnya Mbah Gringsing. Jadi jalur sebelumnya diketemukan. Lah bapak juga Mbrino bapak. Lah mbahnya ndak mau ngendikan. Lah nek aku ngomong ya kesenangan sampean ora kerja gitu Mbah Nan. Itu ceritanya. Nah, terus sebelum makam ini diketemukan, saya pernah baca bukunya S.H. Mintarja, Api di Bukit Menoreh. Api di Bukit Menoreh. Nah, itu sampai tuntas. Di situ kan disebutkan Kyai Gringsing itu punya kemampuan sangkal putung. Punya murid yang bernama Sabung Sari, Agung Sedayu, kemudian siapa lagi murid kinasenya ini, Suwandaru, yeah. Nah, di akhir cerita itu kan disebutkan di manakah makam Kyai Gringsing gitu. Nah, terus adik saya Siti Maghfirah lari ke Jogja karena dimuat di harian KR tuh. Di sana disarankan sowan aja ke tempatnya S.H. Mintarja. Alhamdulillah bisa ketemu ke dalamnya, walaupun beliau juga non muslim. Beliau juga tadinya ngelak, itu hanya fiktif. Akhirnya didesak oleh adik saya, ngaku sumbernya memang dari buku Babat Tanah Jawi itu. Nah, pengertian saya karena Mbah Gringsing itu juga dalam bukunya S.H. Mintarja itu membuka alas mental, alas pokoknya Bukit Menoreh ya di sana. Pengertian saya beliau itu juga berasal dari Mataram. Nah, waktu mau menghadapi hall yang keberapa ya, saya sowan Pak Said Iskandar, saya nyuwun pirsa mboten niku ngabdine wonten Mataram, asline saking Cirebon gitu. Jadi menurut Mbah Pak Said Iskandar, alhamdulillah juga sampai saat ini beliaunya masih sugeng. Nah, mungkin penjenengan bisa menambahkan referensinya nanti ketemu Pak Said Iskandar. Sekarang sudah berada di desa Surjo, di Surjo. Surjo Bawang. Ikutnya Bawang ya. Surjo Bawang. Jadi masuk kantor pertanian kalau tidak salah masuk. Terus ada jembatan, di situ ada SD Surjo 2 masuk ke kiri. Dekat SD berarti. Jalan antaranya itu yang pertama, jalan mau menuju ke mana? Sampai ke Sukorejo, itu kan ada pertigaan kantor pertanian kalau tidak salah, dengan belok kanan, kanan terus saja ada jembatan, nanti ketemu SD Surjo 2. Kemudian masuk ke kiri. Setelah masjid nanti penjenengan mundut pirsa, tempatnya Pak Said Iskandar. Pak Said Iskandar. Nah, terus berlanjut dari Mbah Gringsing ini. Nah, konon kabarnya sebelum sampai begini. Waktu saya membaca bukunya S.H. Mintarja, itu dalam hati saya berkata, loh, desa saya itu desa Gringsing. Mbah Kyai Gringsing punya kemampuan sangkal putung. Di atas desa saya, daerah Plelen itu kan juga disebut sangkal putung. Terus sebelah timur desa saya ada desa Sambong Sari. Apakah ada hubungan dengan muridnya Kyai Gringsing Sabung Sari? Kemudian ke timur lagi ada desa Sedayu, kan ada juga muridnya yang bernama Agung Sedayu. Kebetulan kok barusan muncul di Kabupaten Pekalongan
ada rumah sakit baru dinamakan Rumah Sakit Ki Ageng Sedayu. Nah ini mungkin juga ada rentetan. Nah yang tongkatnya ini konon kabarnya juga ditancapkan di Desa Kendal Sari. Dukuh Kendal Sari. Ya, iya, Dukuh Kendal Sari ikutnya Desa Sembung. Kalau enggak Sembung ikutnya Penundan. Sembung, Bu. Sembung. Kemarin kan kita udah ke sana, sempat menggali sejarahnya sama warga asli situ. Pak Muhyiddin. Mas Dwi sih kebetulan kita ketemunya Mas Dwi, dan memang petilasannya masih. Nah itu dijadikan patokan bagi masyarakat setempat. Kalau daunnya itu rimbun, insya Allah masyarakat sekitar makmur gitu. Tapi kalau daunnya kok jarang-jarang rontok, ya masa paceklik gitu. Lah Bapak juga pernah ambil pangnya itu ditancapkan di depan musola, ya nggak bisa hidup. Manusia biasa. Nah itu kemarin banyak yang ini Bu, banyak yang nanya ke saya, Mas, mungkin dicangkok iso ora Mas? Lah ya, ora paham aku. Jadi mereka pingin dicangkok terus ditanam di rumahnya mungkin, karena mungkin masih ngalap barokah. Nggih, ngalap barokah napa agemane Mbah Kiai Gringsing lah ibaratnya. Cuman kulo kan mboten ngertos nek niku saged napa mboten. Bapak kan ambil dua kalau nggak salah, satu untuk teken, satu tancapkan. Sama sekali nggak hidup. Lah ini banyak juga yang mengatakan waktu itu kebetulan Nyai Gringsing kan juga dari asli Gringsing, Nyai Gringsingnya itu. Nah kebetulan juga orang tuanya juragan batik gitu loh, batik. Nah makanya kok karena Ki Ageng Gringsing ini juga di samping menyebarkan agama Islam di daerah Kabupaten Batang, juga termasuk pula pahlawan ya, yang berusaha juga untuk memerdekakan mengusir RI, VOC waktu itu. Nah, terus waktu itu Nyai Gringsingnya sedang bobot. Nah, kebetulan sedang bangun masjid, belum selesai, ditinggal juga untuk mengembara. Sementara untuk pembangunan ditunda. Sehingga orang Jawa mengatakan penundan, dari kata penundaan. Gitu. Penundaan. Dari penundaan, jadi penundan. Nah, konon kabarnya ini turunan yang pertama itu Mbah Abdullah Wali Bayi yang ada di Penundan. Jabang Bayi itu. Iya, kok di sana tertulis keturunan dari ini dari Ki Ageng Pandanaran waktu itu. Ini penangkapannya Mbah Bayi kan Mbah Gringsing asmo aslinya Syekh Maulana Abdullah Soleh Sungging. Nah, terus daupnya itu di kalau ke selatan tuh loh, makamnya Mbah Joko Pitono. Jadi di sana konon kabarnya daupnya di sana gitu. Karena mungkin yang jadi walinya Mbah Joko Pitono, saudara laki-laki satu-satunya gitu. Lalu memang benar yang dulu yang ngopeni makamnya Mbah Joko Pitono ini Dokter Abu Bakar dari Semarang. Kan punya pangkatnya gitu. Yang juga merintis berdirinya masjid di Rumah Sakit Karyadi, itu Mas Abu Bakar. Nah, kemudian yang turunan dari Mbah Wali Bayi menurunkan Mbah Kembar, Mbah Joko Pitono, Mbah Joko Pitono, Mbah
siapa nih? 2 orang, lupa saya. Yang satu menurunkan turun-temurun sampai Ring, yang satunya lagi menurunkan Mbah Imam, kemudian Mbah Beni Lebo itu. Mbah, coba nanti sambil barangkali bisa saya bisa ingat nanti. Kemudian dari yang kembar itu turun lagi Mbah Abdullah Aceh yang dimakamkan di Lok Semawe. Aceh. Kebetulan kemarin waktu terjadi tsunami itu ya mungkin hanya satu-satunya makamnya Mbah Abdullah Aceh ini yang tidak kena masih utuh. Masih utuh gitu. Nah, dari Mbah Abdullah Aceh menurunkan Mbah Kiai Dawud dimakamkan di Gang 2 di masjid. Yang juga merintis berdirinya Masjid Al-A'la itu. Nah, kan dimakamkan di sebelahnya pengimaman, sekarang dipugar, sudah nggak masuk ke masjid tapi sudah di luarnya masjid di sebelahnya pengimaman. Nah, Mbah Kiai Dawud menurunkan Mbah Haji Abdullah Fakih. Mbah Abdullah Fakih menurunkan bapak saya, Bapak Muhammad Mabrur. Bapak kandung Ibu ya? Iya. Berarti Ibu malah masih keturunan ya berarti urut-urutannya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan sih. Nah, makanya kami sedang ingin mencari ke atasnya dari Mbah Kiai Mbah Agung Gringsing ini. Kita harus ke Cirebon. Nah, malah ada juga yang menyampaikan orang daerah Kendal ke sini kok menyampaikan, Mbah Gringsing itu dulu pernah mendirikan musola di tepi Sungai Jenes. Nggih leres. Sakmenika dados Masjid Al-A'la. Saya sampaikan seperti itu. Kan logisnya kan seperti itu kan. Nah, dilanjutkan oleh Mbah Dawud berdiri masjid bersama-sama dengan Mbah Kiai Hasan mendirikan masjid tersebut. Mbah Hasan juga pendatang bukan dari Gringsing gitu. Nah, sedangkan makam dan Mbah Gringsing itu sendiri pernah juga sampai ke Bali. Nah, di sana ada desa namanya Pagringsingan. Di Bali. Ya. Kebetulan waktu itu Mbah Gringsing sampai ke sana sedang terjadi perselisihan dari 2 kubu. Jadi mungkin beda suku gitu ya. Nah, Mbah Gringsing mendamaikan dengan cap jari dari darah. Cap jempol darah. Iya. Nah, bentuknya persis dengan batik yang direkomendasikan juga oleh Kabupaten Batang. Batik Gringsing. Jadi Batang merekomendasikan ada beberapa macam batik produk dari daerah Kabupaten Batang yang direkomendasikan hanya 2. Batik Gringsing dan batiknya batik Rifaiyah. Karena dianggap Rifaiyah yang pahlawan. Iya. Dan dianggap beliau berdua itu sebagai pahlawan. Kula nggih wingi mampir ten petilasan ten Limpung Kalisalak. Kan Mbah Rifai ini kan pernah damel pesantren ten Kalisalak niku. Tapi aslinya Kendal ya Mbak Rifai ini kok. Kendal apa Jawa Timur misalnya? Kendal. Nah, menurut catatan nikune sih, kuno kan mau catatan sejarah. Itu terus ya aslinya Kendal. Kelahirannya ten Kendal, terus ten Kalisalak niku damel pesantren karena beliau itu terlalu vokal melawan penjajah, akhirnya diasingkan ke Manado.
dan meninggalnya di Manado. Di Tondano napa nggih makam niku sakniki. Tapi peninggalan Mbah Rifa ini nggih niku kitab-kitab kan piyambake kan penulis nggih. Penulis kitab. Terus nggih gadah organisasi Rifaiyah niku. Nah niku. Nggih lah niki berarti menarik nggih, malah kula gadah gambaran sing ingkang napa terang lah kali jenengan malah niki. Mengenai Syekh Jabang Bayi, terus penundaan niku masjid, terus penundaan nggih. Oh, dadosnya malah kula napa nggih? Dapat informasi baru. Dapat wawasan baru. Kalau wingian kula mboten ngertos penundaan niku napa. Masa ten penundaan kiambak terus kok wonten makam ingkang kaitane kalih dukuhe kula liangan terus ten penundaan niku wonten makame Adipati Luwuk. Nah, Adipati Luwuk niku Luwuk napa luwung? Luwuk terus kula gitu wonten niku desa yang ngene pengkolan niku nggih. Nggih masuk luwung. Lah kula nate dawah wonten mriku kaliyan adik keles badhe ngaturi undangan dateng Pak Saat Iskandar niku. Perasaan kan adik niku nggih pun dianu kok nabrak kajeng tumpukan niku. Tapi alhamdulillah tasih saged ngadeg mboten ngantos ambruk. Kula langsung takbir. Tanpa disadari aku kudu maca apa nanti kok keluar sendiri. Allahu Akbar. Yang di luar semuanya keluar. Nah, terus itu memang ya agak sangar gitu. Ya, terus kok mriku nganu wonten kathah penjelasan ingkang kuno niku tua lah ibaratnya. Nah niku nek Adipati Luwuk niku kan sangkut paute kalih Raden Sentanu sing ten Liangan niku Adipati Dipokusomo napa Adipati Liangan niku ten Subah niku kan wonten dukuh Liangan. Dan niku wonten makam tua terus ngene Dipokusumo no sinten niku. Niku sampai saat niki tasih diteliti kalih arkeolog niku. Dilihat dari niku napa nisane niku kan nisan-nisan keraton iki kan wonten lambangnya kalau ini jabatannya ini jabatan ini dan itu tasih diteliti. Tapi kalau wingi saking keraton Jogja napa Solo sering mriku rombongan sering mriku nggih. Mereka juga meyakini benar adanya bahwa itu adalah makamnya Adipati Dipokusomo. Keturunan dari Jogja. Nggih lah menawi bener-bener niku leres berarti kan Batang niku kan berarti pun sepuh berarti kadipaten yang tua termasuk Subah itu kan berarti kan Adipati Liangan ini kan tembiku berarti kan termasuk nggih sepuh berarti kalian kan kawedanan Subah menika nggih kawedanan. Nah niku nah terus kok urut-urutan mriki ten Adipati Luwuk niku lah ingkang Nyai Gringsing piyambak makamipun wonten pundi niku belum diketemukan. Ada yang mengatakan kumpul jadi satu dengan Mbah Gringsing. Terus kula mbika HP di desa napa apa jenenge naminipun napa nggih Kayu Putih. Kayu Putih Kabupaten Batang, ada Kayu Putih Kabupaten Kendal. Lah kula bika ingkang Kabupaten Batang. Dari alun-alun ke timur, arah timur sekian kilometer di daerah Banyu Putih. Nah, kula ngebel Busus. Busus kan mantan ketua PAC Muslimat NU ini Banyu Putih. Kan lagi termasuk pengurus cabang Muslimat NU Kabupaten Batang. Nyuwun pirsa menapa wonten desa Kayu Putih wonten ngene Banyu Putih. Mboten wonten.
Nah, terus yang Kendal saya cari, malah munculnya kayu lapis. Benar kindi, itu kayu putih kindi. Soalnya ponakan saya lebih jelas lagi kalau penjenengan di samping nanti ketemu Pak Saad Iskandar yang ditugasi dari Syekh Guslani, bisa ketemu ponakan saya Arif Rahman Hakim, anak barepnya Ahsin ini. Arif Rahman Hakim ini Dia muridnya Mbah Muhaiminan Iskandar, Mbah Muhaiminan Gunardo. Jadi menerima langsung dari Mbah Muhaiminan. Lebih runtut, lebih gitu. detail. Ya, lebih detail lagi. Nggih pun niki mungkin pun cekap mangke insyaallah. Nggih, menawi kula napa wonten judone nggih. Ibaratnya niki kan kadang-kadang niku kula nguri-uri sejarah Batang niku kan kadang-kadang kula niku lampahe kula niku kados wonten ingkang nuntun. Monggo kowe ketemu iki le, kula iki mlampah sak mlampah-mlampahe. Niki nun sewu kula mimi. Nggih monggo. Ibaratnya kepanggih jenengan ki mungkin nggih sampun dituntun mriki. Kula niku badhe kepanggih jenengan. Mboten ibaratnya mboten pripun nggih. Tanpa disengaja. Mboten nggih, mboten tanpa sengaja. Tanpa direncanakan. Nggih. Lah niki kula mau sanu kok makamipun Mbah Gringsing itu sudah termasuk juga makam yang diziarahi di seluruh Nusantara niku. Nggih. Sampun nate pikantuk dereng? Dereng lah. Nah niki tak golekane mangke kula share. Oh niki kula mriki niku ngetutke niki to niki. Nggih. Samparane kula sama mriki napa kalih ningali Napa? Monggo. nggih. Nyan mirsani monggo. Nggih. Nggih teman-teman ini Nggih lajeng anu napa? Engkang ada lagi cerita lagi yang menghadapi Assalamualaikum. Ini menghadapi kesulitan. Surat izin dari kepolisian tentu saja nggak bisa keluar karena tidak ada rekomendasi, tidak ada tanda tangan dari Muspika, dari kepolisian yang nggak bisa anu nggih. Terutama Pak Camat nggak mau tanda tangan. Awalnya. Nggih. Untuk menghadapi hal yang pertama. Lah terus kalau diumpamakan hari ini hari Ahad, hal yang pertama ya kemarin sore batu asar Mas Nasrin datang ke tempat Bapak. Rambutnya masih panjang sekian nih Mas, dipotong dengan alat apapun juga tidak bisa waktu itu karena sedang nempuh. Nah, menanyakan, Mbah, pripun Mbah? Pengasahan pun ini Mbah. Kok abot rin? Kepolisian ya ora iso ngetokke izin. Camat ora gelem tanda tangan. Pun kula pergi Mbah. Kan hanya mendapatkan rekomendasi dari Dikbudcam karena kebetulan ada orang yang menemukan uang logam di sini Mas. Oh, di makamnya? Di atas makam ini. Lah oleh adik saya Ahsin almarhum dibawa ke sana. Lah dari dinas ini menerima uang tersebut. Oh, ini hidup sekitar 400 tahun yang lalu. Gitu. 400. Jadi sejak ditemukan itu diperkirakan Mbah Gringsing hidup 400 tahun yang lalu gitu. Nah, terus sampai di kantor kecamatan ketemu dengan Pak Camat. Waktu itu Pak Camatnya Pak Sopan Junaidi. Pak Camat nginjing Gringsing wonten pengawasan. Kompeten dijini wonten apa? Raung menungso kok
jare ana malih dadi macan, dadi ula. Jenengan boten perkados. Kula tak ndekem ngaji jenengan, napa ingkang punya pesani? Iya. Keder, tahu persis kemampuan Mas Nasirin. Karena waktu jadi camat di Tersono, kalau ada bapak larinya ke orang tuanya Mas Nasirin. Itu. Yos, Rin, aku dongake wae Rin. Enggal metu saka Gringsing. Aku wirang. Ya sumbernya saka tokoh masyarakat Gringsing dhewe. Jare kok pendeman jaran. Itu dikatakan ini pendeman jaran. Nah, jaran. Nggih. Hal yang pertama, Syekh Guslani juga diaturi rawuh sini oleh Mbah Gringsing, tidak diizinkan masuk. Diperkenankan hanya di luar. Jadi untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa gitu. Nah, selesai dan ramah tamah ke rumah. Bapak menyampaikan, Syekh Guslani enak aja menanggapinya. Inggih leres niku panggonan pengajaran. Oh, pengajaran. Nggih. Nah, ternyata ada juga yang menemukan konon kabarnya pintu gerbangnya itu di sini, sana Mas. Jadi kemungkinan di sini ini dulu apa padepokan apa gitu ya. Nah, pintu gerbangnya ada pohon loh di situ, katanya di situ belum waktunya muncul gitu katanya. Nah, ini dan juga ajaibnya lagi ya. Begitu setelah di Kholi, ini kok banyak yang ziarah. Bapak mikir, ini kalau ada zairin, zairah dari tempat yang jauh, pingin buang air kecil di mana? Memang dekat sungai, orang tidak pernah masuk ke sungai kan takut. Yeah. Lemah sopo ya kono sing entuk digenteni. Tiba-tiba Lek Slamet Bolot datang. Mbah, jadi betul lemah Mbah. Heeh. Wae sapa? Takokke. Nek didol pirang meter, sak metere pira? Padahal Bapak ndak punya uang loh. Saya menanyakan seperti itu. Wae balok. Namanya itu Kaji Pandi, tapi panggilannya Kaji Balok. Min aslihi Gringsing memang, tapi rumahnya sekarang di Patebon. Nah, terus kono lapor. Tiba-tiba Mas Baloknya kesini. Mbah, ngendikane badhe mutake siti, Mbah. Heeh. Pirang meter sing didol? Sak metere pira? Mboten badhe dipun sate kok, Mbah. Tadinya sudah timbul harapan tinggi ya, ada tempat. Nah, ora didol. Arepe njaluk ijol apa piye? Mboten. Lah karepmu piye? Dituku ora? Njaluk ijol ora? Dipun paringke. Subhanallah. Terus Bapak mengumpulkan masyarakat di MI, ruangan yang sebelah selatan sendiri. Waktu malam saya dengarkan dari luar. Banyak yang usul, Mbah, saya batu bata sekian, Mbah. Mbah, saya semen sekian, Mbah. Gitu. Yang sekarang jadi musola. Iya. Nah, waktu mau bangun musola, sungai ini ya, Sungai Jenes, ini kan mengalir sampai ke barat rumah saya persis. Seumur saya itu belum pernah ada pasirnya loh Mas. Lah kok ini mau dibangun, banjir. Ada pasir persis pasirnya Kali Bodri waktu itu. Kalau sekarang pasir Kali Bodri jelek, pasir uruk. Jadi masyarakat sekitar yang tidak mampu hartanya, hanya tenaganya, orang yang sekian tenaganya, usungi pasirnya. Bawain pasir. Nih. Musola jadi, kamar kecil tempat wudhu jadi. Sampai sekarang walaupun banjir berapa kali tidak pernah ada pasirnya. Cuma sekali itu aja pas mau bikin musola. Iya.
Dan juga ajaibnya lagi, Bapak mikir, iki kudu ana dalan. Saka musala tekan makam Mbah Gringsing. Ini subhanallah, Mas. Sama sekali tidak menyingkirkan patok. Jadi jalannya lurus dari pintu itu loh, Mas. Iya. Lurus. Sama sekali tidak ada makamnya orang di situ. Baik yang dari arah barat maupun yang dari utara ke selatan terus tembus situ. Tidak menyingkirkan patok. Dan waktu kecil itu saya kan sering bermain ke sini cari bunga untuk pasaran gitu ya. Ini kan di situ ada kampung namanya Kampung Gedongan. Ikutnya juga Desa Mentosari. Ada sawah kan, melewati sawah. Kan ada kerbau, ada kambing lewat, no? Sama sekali nggak ada bekasnya kaki hewan di atas makam Mbah Gringsing. Padahal buat lewat hewan ya? Iya, untuk lihat hewan. Ini. Jadi hewannya itu kayak tahulah ibaratnya itu mungkin karomanya beliau ya. Iya. Mungkin udah apa ya? Dan apalagi ya yang perlu saya sampaikan, dan makamnya Nyai Welang itu diketemukan setelah Mbah Gringsing di daerah Patebon sana. Patebon Kendal. Iya. Baik teman-teman, jadi ini cerita sejarah dari penemuan makam Mbah Ki Ageng Gringsing. Mudah-mudahan teman-teman semua menyimak dari awal sampai akhir dan bisa menyerap informasi ini sebagai bahan untuk menambah wawasan teman-teman, sehingga ketika kita nguri-nguri sejarah para leluhur kita, maka informasi itu merupakan informasi yang mungkin bisa dikatakan valid dan bisa dipertanggungjawabkan teman-teman ya. Walaupun untuk kebenarannya kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tapi dari tanda-tandanya mungkin Tuhan pun memberikan tanda-tanda itu pada hamba-hambanya yang mempunyai kemampuan lebih daripada umumnya manusia. Kita akhiri penelusuran makam Mbah Ki Ageng Gringsing, dan sampai jumpa di lain waktu di tempat yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.